Oke, berarti ya kita langsung saja ya Pak ke poin-poin apa yang perlu kita bicarakan ya, daripada nanti saya tambah grogi. Kenapa kemarin saya tertarik gitu kan untuk wawancara dengan Bapak, karena saya lihat terutama dari album-album yang terakhir itu kan saya sempat nonton, saya lihat kayaknya ada sesuatu yang unik gitu, ada sesuatu yang menarik yang perlu digali dari seorang Pak Hans gitu, karena saya melihat secara umum dari kebanyakan lagu yang Bapak tulis itu konsisten dengan bahasa Manggarai gitu. Tapi sebelum ke sana nanti kita akan lihat dulu secara sekilas, selayang pandang lah ya Pak ya, gambaran umum karya-karya Bapak itu seperti apa. Nah, untuk itu saya langsung ke pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak mulai menulis lagu lah seperti itu? Baik, untuk mulai menulis, memang persisnya di tahun 2005. Di tahun 2005 ketika saya sudah masuk seminari tinggi. Seminari tinggi, terkhusus waktu itu saya masih berada di formasi tahun orientasi rohani seminari tinggi. Belum sebagai mahasiswa studiosis ya. Belum sebagai mahasiswa studiosis atau mahasiswa dalam artian belajar filsafat yang sesungguhnya. Kami masih dalam tahapan orientasi rohani pada saat itu di tahun 2005. Jadi waktu itu saya masih ingat baik, saya memang waktu itu belum menciptakan lagu, saya masih dalam tahap mengaransemen lagu dari almarhum ayah saya sendiri. Waktu itu mengapa saya buat itu karena keperluan kami pada saat itu bersama teman-teman mau mengadakan live-in atau kunjungan ke Paroki Ponggeok Satermese. Jadi untuk kebutuhan itu terlintas dalam pikiran kami orang-orang muda pada saat itu ya, memang juga sampai saat ini masih orang muda ya. Masih muda lah ya Pak. Ya, artinya kami masih orang muda yang dalam artian yang punya visi, misi, cita-cita yang begitu besar. Jadi kami memulai pada saat itu dengan berpikir ya, coba kita live in dengan juga serta mertakan membawakan lagu-lagu dalam bahasa Manggarai, lagu-lagu dalam bahasa daerah. Jadi kita ini kan mengunjungi umat di Manggarai, umat kita di Manggarai pada saat itu di Ponggeok Satermese. Jadi karena atas dasar pikiran itu, maka saya mencoba menyiapkan beberapa lagu dalam bahasa Manggarai. Nah, jujur saja dalam keterbatasan waktu itu saya berusaha mengaransemen seadanya. Saya sudah lupa bagaimana dulu saya mengaransemennya. Jadi yang bahwa lagu yang saya aransemen itu dulu sudah ada di YouTube sekarang. Lagu yang berjudul Moris Sembeng. Lagunya yang ya Moris Sembeng. Morigo yo lagu itu yang saya aransemen pertama. Itu lagu itu memang sederhana sekali diciptakan oleh almarhum ayah saya, tetapi saya kemudian melihat bahwa lagu ini bagus menurut saya, lalu saya kembangkan seadanya dengan cara saya mengaransemennya, dengan memberikan paduan suara atau kor, dan juga memberikan semacam kanon atas lagu itu. Tapi lagi-lagi saya katakan waktu itu saya masih pada tahap mengaransemen. Walaupun dalam dunia musik mengaransemen itu sebenarnya rumit. Saya mungkin bahkan sama levelnya menciptakan lagu. Tapi saya juga jujur bahwa aransemen saat itu begitu sederhana. Nah, hasil yang ada sekarang di YouTube sekarang atau di dunia dunia internet sekarang, di YouTube saya itu aransemen yang sudah kesekian kalinya. Jadi hasilnya seperti itu.
Ya, hasilnya sudah seperti itu. Itu berkaitan dengan mengaransemen lagu sebenarnya. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau mau menciptakan lagu sebenarnya baru terjadi pada tahun 2006, setahun kemudian, ya, setahun kemudian 2006. Jadi saya baru menciptakan di tahun itu, menciptakan lagu di tahun 2006 dalam rangka itu pun waktu itu saya menciptakan bukan lagu bahasa Manggarai, tetapi motifnya dalam dunia musik ada istilah motif, motif lagu, motif bernyanyi. Saya menciptakan motifnya dalam motif Manggarai yang terkesan atau kedengarnya seperti sanda, seperti itu. Tapi saya menciptakannya dalam bahasa Indonesia karena waktu itu saya menciptakan untuk kepentingan, untuk kebutuhan lomba dalam rangka memeriahkan Dies Natalis kampus kami, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelero, di tahun 2006. Ya, jadi kembali pada pertanyaan tadi bahwa kapan saya memulai menciptakan lagu, sesungguhnya ya baru terjadi pada tahun 2006 itu. Ketika mungkin saya mau masuk semester 4 waktu itu. Ya. Terus dari kan baru pertama kali menciptakan lagu tadi 2006 ya Pak. Itu lagu tersebut mengisahkan tentang apa sih Pak? Iya, memang lagu itu saya ciptakan memang berdasarkan tema atau momen pada saat itu. Waktu itu kan saya buat dalam rangka memeriahkan Dies Natalis atau ulang tahun kampus kami, STF Lelero. Jadi saya ciptakan itu, oh ya ini temanya syukur sebenarnya. Waktu itu terlintas pikiran, oh lagu ini acara ini kan ulang tahun yang keberapa waktu STF Lelero, saya sudah ingat lagi. Jadi saya coba menciptakan lagu itu dengan judul lagunya syukur dengan dengan tujuan saya menciptakan lagu itu untuk dinyanyikan pada saat komunio atau post komunio. Jadi saya bersyukur waktu itu baru pemula, walaupun saya waktu bersaing dengan senior saya yang juga menciptakan lagu waktu itu. Seingat saya waktu itu saya memang tidak juara 1 juga, tapi saya masuk pada posisi urutan kedua. Saya masih semester 4 waktu itu. Saya bersaing dengan kakak-kakak kelas saya yang sudah tingkat 3, tingkat 4, kan ada yang tingkat 5 dan 6 waktu itu. Tingkat 5, 6 itu kan di atas itu sama dengan semester 9, 10, 11, 12 gitu. Tapi jujur saya waktu itu bangga karena saya masuk ke urutan kedua dalam perlombaan itu. Lagunya berjudul syukur saja, saya tulis saja syukur. Dan lagu itu memang baru saya masukkan di YouTube pada tahun 2020 kemarin, di album yang terakhir kemarin, album yang saya keluarkan terakhir kemarin bersama peserta didik di SMA Familia itu. Lagunya berjudul syukur. Ya, syukur padamu. Itu kan mengisahkan, saya mau mengatakan syukur atas ulang tahun STF Lelero. Dan juga sebenarnya kemudian saya merefleksikan atas lagu itu, saya bersyukur atas talenta atau potensi yang saya berikan, yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya dapat dari Tuhan, ya syukur ya.